Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agista Amalia dengan NIM 22255220031. Di sini saya akan mempresentasikan eh, LMS saya di Google Classroom. Di sini dengan jenjangnya itu kelas 9A. Nah, di sini itu ada pertama headernya dulu. Di sini adalah welcome at kelas 9A. Terus di sini tuh totalnya ada 24 pertemuan. Yang pertama itu di sini ada gurunya. Nggak, ngeblank. Ulang dah, ulang. Hmm. Ih, kan bisa buka MOC-nya cuma di sini doang. Besok mah males lagi. Gak takut gak keburu. Sekarang aja udah tanggung. Iya, cuman presentasi gitu doang, Set. Oke, ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agista Malia dengan NIM 22252200031. Di sini saya akan mempresentasikan learning management system saya di Google Classroom. Nah, di sini ada saya bikinnya itu kelas 9A. Di sini pertama ada headernya dulu warna biru ini, terus ke bawahnya totalnya ada 24 pertemuan dan di awal pertemuan itu gurunya menyapa dulu siswanya. Kemudian di eh, pertemuan sebelumnya, maksudnya sebelum pertemuan satu ini, guru itu menanyakan harapan siswa dalam pembelajaran itu seperti apa gitu. Contohnya itu isinya gini, sebelum kita belajar materi, Ibu ingin mendengar harapan kalian dulu untuk mengetahui kira-kira harapannya seperti apa gitu di pembelajaran matematika ini. Ya, terus selanjutnya untuk pertemuan satu di sini membahasnya itu materi komposisi dulu sebagai konsep awalnya. Jadi diberikan sebuah video animasi matematika. Terus untuk pertemuan keduanya baru masuk ke bagian perhitungan dan materinya secara dalam yang dimana ini terbagi jadi tiga. Ada operasi aljabar pada fungsi, operasi komposisi fungsi dan sifat-sifatnya, dan fungsi inverse. Di sini diberikan juga video animasi dan latihan soal melalui Google Form dan ada diberikan link Google Meet juga untuk pertemuannya secara online. Terus ini pertemuan tiga itu ada video animasi juga dan diberikan tugas untuk mencatat materi dari video itu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada latihan soal. Di sini siswa diberikan satu latihan soal yang dimana dikumpulkan di sini untuk menguji pemahamannya. Terus lanjut ke masuk ke fungsi inverse dan pembahasan soal komposisi fungsi. Jadi di fungsi inverse ini itu siswa diberikan modulnya, kemudian flashcard fungsi inverse-nya dan dua video pembelajaran yang bisa ditonton oleh siswa. Kemudian ini diberikan latihan soal untuk menguji pemahamannya terkait komposisi fungsi dan di sini ada refleksi bagaimana selama pembelajaran dari komposisi fungsi dan fungsi inverse ini. Seperti contohnya, apakah saya sudah membedakan fungsi dengan bukan fungsi dengan beberapa cara dan seterusnya. Selanjutnya, untuk subbab yang kedua itu ada lingkaran dan busur lingkaran. Di sini yang dibahas itu ada busur lingkaran, kemudian panjang busur lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling, kemudian latihan soal, terus ujian tengah semester. Mungkin kalau untuk busur lingkaran itu di sini diberikan video pembelajaran dan link Google Meet serta materi busur lingkarannya. Kemudian kalau untuk sudut pusat dan sudut keliling juga ini diberikan sebuah video dan latihan soal beserta materinya.
Dan di sini untuk latihan soal untuk menguji pemahaman siswa sekaligus untuk menginformasikan kisi-kisi ujian tengah semester yang dilaksanakan minggu depan. Nah, ini diberikan ujian tengah semester, soal ujian tengah semester. Kemudian setelah UTS itu, siswa masih mempelajari materi tentang lingkaran dan busur lingkaran, tapi ini ke tahap yang lebih ke project based learning. Yang pertama itu ada eksplorasi. Yang kedua itu mereka akan diberikan suatu permasalahan yang dimana mereka akan menyelesaikannya melalui penggunaan media GeoGebra. Dan kemudian di sini juga diberikan refleksi bagaimana pengalaman dan pembelajaran mereka dengan menggunakan GeoGebra ini. Terus di sini ada yang tadi eksplorasi itu sifatnya kelompok, kemudian diberikan juga untuk proyek individunya. Di sini diberikan sebuah proyek individu dan untuk langkah-langkah bagaimana proyek individu itu dilaksanakan itu akan diberikan link Google Meet-nya itu untuk menjelaskan pemahaman tentang bagaimana proyek individu itu bisa dilaksanakan. Kemudian masuk ke materi baru yaitu definisi dan panjang garis singgung. Ini materinya diberikan dengan menonton sebuah video. Di sini ada 3 video pembelajaran. Kemudian eh, mereka akan mengerjakan beberapa latihan soal dan bekerja secara kelompok yang dimana di sini ada latihan soalnya juga di akhir video dan diberikan refleksi juga untuk mengetahui bagaimana pengalaman mereka selama belajar definisi dan panjang garis singgung ini. Kemudian masuk ke materi garis singgung persekutuan luar dan dalam, kemudian contoh soalnya, kemudian materi segitiga garis singgung dan teorema Pitot, terus kemudian latihan soalnya lagi untuk menguji pemahaman mereka sebelum nantinya mereka akan melaksanakan UAS. Nah, sebelum UAS ini di pertemuan 23 itu mereka diberikan dulu kisi-kisi ujian akhirnya dan diberikan juga link Google Meet untuk membahas si kisi-kisinya. Nah, kemudian di pertemuan terakhir mereka membahas, di pertemuan terakhir ini mereka melaksanakan ujian akhir semester yang terdiri dari soal-soal dari pertemuan awal sampai pertemuan di dua-dua ini. Nah, itu untuk yang di Google Classroom. Kemudian kalau untuk yang di Moodle di sini itu di SMP kelas 8. eh Maaf, maksud saya di SMA kelas 11. Di sini saya eh, akan menjelaskan pertemuan 1 sampai 4 karena ini pada pertemuan ini tuh dibagi menjadi 4 pertemuan komposisi fungsi. Di sini itu eh, diberikan pengawalan dulu dan diberikan absensi, kemudian link Google Meet, kemudian harapan siswa dalam pembelajaran itu akan seperti apa, kemudian diberikan materi juga apa itu komposisi fungsi, kemudian apa yang kamu pahami tentang komposisi fungsi ini sifatnya refleksi dan diberikan juga sumber bahan belajar lainnya berupa buku paket. Dan di sini untuk pembelajaran yang diberikan itu nanti akan sebuah video pembelajaran matematika tadi sama seperti kemudian di sini itu kemudian di sini tadi ada refleksi juga di sini setelah mereka menonton video pembelajaran yang di sini itu mereka akan melakukan refleksi untuk menyatakan apa yang mereka pahami tentang komposisi fungsi. Kemudian untuk pertemuan yang kedua itu mereka diberikan lagi materi tentang operasi aljabar pada fungsi, kemudian operasi komposisi fungsi dan sifat-sifatnya. Di mana di materi ini mereka akan mempelajari terkait operasi aljabarnya, kemudian sifat-sifatnya dan domain fungsi hasil operasi aljabar pada beberapa fungsi. Dan di sini diberikan sebuah video pembelajaran dan sebelum mulai pembelajaran juga diberikan presensi, kemudian tidak lupa dengan sumber lain seperti buku paket
dan link Google Meet, dan di sini diberikan tugas dan refleksi juga. Untuk tugas satunya di sini, mereka bisa langsung melihat tugasnya soalnya itu apa dan bisa langsung mengumpulkannya di halaman yang sudah disediakan. Dan untuk pertemuan yang ketiga itu mereka mempelajari tentang operasi komposisi fungsi dan sifat-sifatnya. Diberikan juga dua video pembelajaran. Di sini sama seperti pertemuan sebelumnya diberikan juga presensi, kemudian link Google Meet untuk pertemuan online-nya dan buku paket. Di sini mempelajari operasi komposisi fungsi dan sifat-sifatnya dan sifat-sifat komposisi fungsi. Dan tidak lupa juga untuk diberikan tugasnya dan refleksi. Untuk tugasnya di sini itu mereka bisa langsung melihat soalnya dan bisa langsung mengumpulkannya di kolom yang tersedia. Kemudian untuk yang terakhir, di pertemuan keempat di materi komposisi fungsi ini, mereka akan diberikan latihan soal gitu berupa kuis komposisi fungsi yang dimana mereka ntar akan mengerjakan beberapa soal itu sebanyak 10 soal di sini. Mereka kerjakan yang dimana ada tipe soal yang true false, terus ada yang menjawab eh, singkat, dan juga nanti akan ada soal yang pilihan gandanya. Contohnya seperti ini, soal yang pilihan gandanya. Nah, terus untuk terakhir, setelah mereka mengerjakan kuis juga mereka akan mengerjakan refleksi gitu. Di mana di sini setelah mempelajari materi komposisi fusi ini, mereka bisa menyampaikan apa yang telah mereka pelajari di materi ini dan bagaimana yang sudah dikuasai atau apa yang masih perlu dipelajari lebih lanjut. Nah, itu dia kurang lebih eh, sistem LMS yang saya bikin di Google Classroom ataupun di Moodle ini. Namun tadi seperti yang saya sebutkan bahwa sepertinya saya salah menyebut kelas jenjangnya gitu di bagian yang Google Classroom itu seharusnya saya di jenjang kelas 11 SMA gitu sama seperti yang tadi sudah tertera di modelnya ini. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.